Ketemu lagi di channel Santo XMPM. Kali ini kita bahas yang ringan, gampang, tapi berisiko tinggi. Apa itu ganti busi? Ini ada motor Vario 125 sama Megato. Kalau Vario 125 ini mungkin yang perlu diperhatikan ya. Saya tidak menyarankan teman-teman konsumen atau yang suka mekanik buka, saya tidak merekomendasi. Tapi paling tidak ketika di jalan kemudian mogok atau apa, bisa caranya buka. Pertama kita buka jok dulu, kemudian ini ada 4 baut, kita lepas tutupnya, ini kita tarik, ini kita lepas ya. Kemudian setelah kita lepas, ini bagasinya ada 4 baut pakai kunci shock T10 ini. Terus kemudian ini kita lepas juga, lepasnya ditarik aja. Ini bautnya ada 4 ya. Oke, kemudian ini ditarik ke atas. Nah ini semua sudah terbuka. Yang kita perlu perhatikan adalah posisi businya. Kalau Matic beda dengan motorsport sama Cup. Matic ada di sebelah kiri businya. Nah, shock yang buat buka kuncinya ini shock 16. Jadi kuncinya elastis ini kuncinya ya. Jadi kita buka copnya. Kemudian kalau membukanya gampang. Istilahnya ya, bukanya kalau kunci busi biasa ini pasti sulit. Tapi kalau kunci ini kan fleksibel, bisa diputar. Posisi tidak tegak lurus tapi bengkok, dia bisa berputar. Ini buka businya. Nah, yang perlu kita perhatikan apa nanti ketika buka busi? Kita mau lihat posisi ininya ya, businya dratnya panjang apa pendek. Itu teman-teman harus tahu, karena posisinya kalau bukan mekanik ya susah. Kalau mekanik pasti tahu ya. Ini perhatikan, businya tipenya CPR apa ini? CPR 9EA. Ya, ini artinya ini busi dingin. Terus kita cek pembakarannya. Pembakarannya dia ini ada putihnya, berarti dia bahan bakarnya lebih hemat. Tapi kalau yang mau bagus itu warnanya merah bata atau coklat. Nah, yang perlu diperhatikan lagi, ini dratnya busi ya. Ini teman-teman, dratnya busi ini kan dari besi. Berarti jangan sampai kita masang busi ini dratnya pendek. Ini kan padahal kan dratnya panjang Vario. Terus kemudian dratnya dari besi, sedangkan rumahnya atau dudukannya di silinder head itu dari diral. Jadi ketika kita masang, jangan sampai masangnya langsung pakai kunci. Nanti kalau ini dratnya miring, resikonya bongkar mesin. Ini silinder headnya bongkar semua kalau posisi ini dratnya dol. Artinya apa? Pastikan ketika masang itu harus pakai tangan dulu. Pastikan diputar, istilahnya pakai tangan, dirasakan. Kalau yang bisa merasakan ya. Ini kalau dratnya muternya sudah enak, berarti dratnya nggak miring. Nah, ini masuk, kemudian baru pakai kunci. Jadi pastikan ya, ini saya ulang lagi bahwa dudukan drat businya itu bahannya dari diral atau aluminium alloy. Jadi kalau dari aluminium alloy maka rawan untuk dol atau rusak dratnya kalau posisi masangnya miring. Nah, ini kalau sudah pakai tangan enak, dikencengin. Nah, ini kencengannya juga dirasakan. Kalau posisi orangnya nggak pernah bongkar pasang ini bisa kekencengan dol juga. Makanya saya pesan berulang-ulang bahwa masang bongkar pasang busi itu gampang, semua orang bisa, tapi tidak semua orang tahu resikonya. Jadi saran saya, silakan dibawa ke bengkel, silakan dibawa ke bengkel resmi atau bengkel, istilahnya saya rekomendasi bengkel resmi ya, supaya tidak terjadi kesalahan. Oke, kemudian saya mau bongkar yang sport. Ini untuk motor sport
lebih mudah. Kenapa? Karena dia terbuka semua. Ini kebetulan punya Mega Pro ya. Lepasnya ini kunci, pakai kunci ini 18. Kita buka ya. Setelah kita buka, kalau bukanya kan gampang, tapi yang perlu kita perhatikan lagi satu, ini pembakarannya ini jelek, ini pembakarannya, ini bensinnya terlalu boros ya, bensinnya terlalu boros. Nah ini sama, dratnya dari besi tapi rumahnya ini dari diral. Nah kalau sampai dratnya yang rusak, ini apalagi kalau kondisi panas ya, panas kan kadang-kadang kita pegang itu tangannya kepanasan, akhirnya langsung pakai kunci, padahal itu tidak boleh. Masang busi itu harus pakai tangan dulu, dirasakan gini, diputer, kalau diputer enak baru pakai kunci. Kenapa kok harus pakai tangan? Karena ulirnya ini, drat atau ulir dari silinder head ini aluminium alloy atau aluminium. Nah ini besi, pasti yang rusak dratnya silinder head, bukan dratnya busi. Artinya kekuatan dratnya itu busi ini pasti menang kalau posisi ini. Kalau kita masang miring, ya alamat ini turun mesin, kemudian bongkar silinder head, ini dibikin drat baru lagi, dilas, siral, kemudian didrat lagi atau diganti silinder head. Kalau silinder head yang lama gini harganya mahal, 2.700.000. Kalau yang istilahnya mungkin yang motor sekarang saya nggak paham harganya, cuman kalau ini 2.700.000. Apalagi kalau kita masang ya pakai, nah ini perhatikan ya, kita masukkan pakai tangan, diputar dulu aja pakai tangan. Kalau muternya pakai tangan enak, sudah pasti dratnya itu nggak miring, pasti saya jamin enak. Baru nanti dikencengin pakai busi, pakai kunci busi. Ini cara bongkar pasang busi yang aman, yang mudah dan aman. Tapi teman-teman harus ingat bahwa ganti busi itu businya murah, tapi resikonya besar. Kenapa? Kalau dratnya ini miring, otomatis bongkar silinder head. Kalau dratnya yang rusak, itu bisa dilas, diral, kemudian didrat lagi, tapi hasilnya nggak akan 100% seperti standarnya atau aslinya. Kemudian ketika diganti silinder head untuk Mega Pro kayak gini, harganya 2.700.000. Businya paling puluhan ribuan, 20.000, tapi resikonya itu 2 juta lebih. Artinya apa? Saran saya tetap lakukan penggantian busi setiap 8.000 kilo. Kemana? Ke bengkel resmi. Rekomendasi tetap bengkel resmi ya. Terus kemudian kekencangan busi. Ini kalau terlalu kencang, torsinya terlalu kencang juga bisa dol. Artinya apa? Untuk motor cup atau motor istilahnya matic itu torsinya 25-30 kalau kita pakai torsi. Kalau untuk motor sport torsinya itu 35-45. Jadi kalau cup atau matic 25-30, kalau motor sport itu 35-45. Nah kemudian kalau teman-teman pengen tahu, oh busi panas, busi dingin, kemudian macam-macam busi, di busi itu ada tulisan U berapa, X berapa, atau artinya apa, silakan cek lagi di channel saya sebelumnya. Jadi ada channel di situ judulnya membedakan antara busi panas dan busi dingin. Oke ya, mungkin ini konten sederhana, ilmu sederhana, ilmu yang mudah tapi sering diabaikan. Jadi teman-teman itu nggak sadar bahwa hal kecil itu sangat penting dalam teknis. Artinya apa? Oh kalau kita mungkin ganti busi kapan, ganti busi semua bisa, tapi yang nggak pernah dihitung kan resikonya. Jadi saran saya tetap bahwa perhatikan dulu gimana cara bongkar pasangnya, harus pakai tangan dulu, baru pakai kunci ya. Kemudian kekencangannya juga diperhatikan. Terus setelah buka busi, apa yang dilihat? Pembakarannya, elektrodanya normal atau tidak. Oke, mungkin itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan konten yang gampang, yang mudah ini, yang cemen atau mungkin buat banyak orang, kok konten kok bongkar pasang busi. Tapi menurut saya ini sangat bermanfaat dan ini vital. Makanya saya ulas. Jadi mudah-mudahan ini bisa buat belajar dan bisa bermanfaat. Oke, selamat belajar. Terima kasih lor, subrek lor.